Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa la na'budu wa la nasta'inu illa iyyahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati ajma'in. Wa ba'du. Ikhwani fillah, Studio Dakwah Majelis Ulama Indonesia Kota Tebing Tinggi. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu banyak Allah berikan kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la'azidannakum. Jika kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan, niscaya Allah akan menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Bersyukur atas nikmat iman, Islam, taufik, hidayah, istiqomahan kita dalam beribadah, terkhusus di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bertambah juga kenikmatan kebahagiaan kita. Bertambah juga kenikmatan harta yang kita peroleh, sehingga bermanfaat bagi diri kita, keluarga, dan masyarakat Islam khususnya. Allahumma ja'alna 'abdan syakura bini'matika katsirah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang bersyukur atas nikmat-nikmat yang sungguh sangat tak terukur. Salawat dan salam kita hadiahkan kehadiran Nabi besar junjungan alam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga bibir ini terus bergerak, lisan ini terus basah untuk dapat bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah, Studio Dakwah Majelis Ulama Indonesia Kota Tebing Tinggi. Ada dua kebahagiaan yang harus kita peroleh dalam hidup ini. Jika kedua ini bisa kita jaga dan kita amalkan, maka kita akan memperoleh kebahagiaan dunia, begitu juga kebahagiaan di akhirat. Yang pertama, marilah kita jaga hubungan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah. Ketika manusia menjaga hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita akan mendapatkan serta meraih kebahagiaan yang hakiki. Mengerjakan rukun Islam yang 5, arkanul a'maliyah, dan mengerjakan rukun iman dan beriman kepada rukun iman yang 6. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada yaumil akhir, dan qada qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mampu menjaga hubungan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah, kita khair, maka kita diperuntukkan menjaga hubungan sesama manusia. Hablum minan nas, karena manusia tidak bisa hidup sendirian di muka bumi ini. Perlu bantuan, mulai dari lahir sampai ia kelak kembali ke tanah. Ikhwani fillah, Studio Dakwah Majelis Ulama Indonesia Kota Tebing Tinggi.
Untuk menjaga hablum minan nas, kita dianjurkan untuk selalu mempererat hubungan silaturahmi satu dengan yang lain. Yang jauh mendekat, yang dekat merapat, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar cinta kepada hamba-hambanya yang selalu menjaga hubungan silaturahmi sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah ia menjaga silaturahim. Dan dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Bismillahirrahmanirrahim, "Man arada ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyunsalahu fi atharihi falyasil rahimahu." Barang siapa ingin memperluas rezekinya dan ingin memperpanjang umurnya, maka sambunglah silaturahim. Silaturahim merupakan hal yang sangat membahagiakan, sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah kedua setelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, berkata, hal yang paling nikmat di dunia ini setelah kita mendapatkan kenikmatan Islam, yaitu kenikmatan silaturahim. Seandainya silaturahim tidak ada di muka bumi ini, maka untuk mengakhiri hidup di dunia lebih baik daripada terputusnya silaturahim. Budaya masyarakat Indonesia terkhusus ketika datang bulan Syawal, Idul Fitri, menjalin hubungan silaturahmi satu dengan yang lain. Pemandangan yang indah yang tidak boleh kita lewati. Silaturahim antara anak kepada orang tuanya bila tidak tinggal satu rumah. Silaturahim antara adik kepada kakaknya. Silaturahim antara sahabat kepada sahabatnya lain. Memohon maaf lahir dan batin antara anak kepada mama, ibu, ataupun ayahnya. Meminta maaf dengan bersilaturahim antara kakak dengan adik, adik dengan kakaknya. Pemandangan ini harus terus kita jaga, terkhususnya datangnya bulan Syawal, Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai atas nama dengki, hasad, iri hati, kita memutuskan hubungan silaturahim kita dengan kedua orang tua, na'udzubillah, kepada sanak saudara, na'udzubillah, kepada adik, kakak, na'udzubillah. Mari kita jaga hubungan silaturahim, karena silaturahim dapat memperluas rezeki dan memperpanjang umur. Silaturahim pekerjaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai. Sebaliknya, memutuskan hubungan silaturahmi merupakan perbuatan yang Allah sangat benci padanya. Mari kita kuatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkhusus di penghujung bulan suci Ramadan menuju hari yang suci Idul Fitri, kemenangan. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mohon ampun, dan kepada seluruh ikhwani fillah setuju dakwah minta ulama mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.